Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema pemeliharaan dan keandalan. Saya adalah Trisna sebagai moderator sekaligus materi pertama. Saya Rayati Syarifah sebagai materi kedua. Saya Isnawati sebagai materi ketiga. Dan saya Sajiarika Amalia Putri sebagai materi keempat. Langsung saja kita mulai dengan materi pertama. Langsung saja, yang pertama adalah definisi dan jenis pemeliharaan. Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan sistem peralatan dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Pemeliharaan mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan menjaga semua peralatan sistem agar tetap dapat bekerja dengan baik. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan, maka pihak manajemen dapat menempuh beberapa hal, yaitu pertukaran informasi dan pelatihan keahlian. Adapun prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan pelumasan. Pembersihan ini ditunjukkan untuk menghindari korosi, kemacetan akibat adanya kotoran kegiatan ini. Sedangkan pelumasan bertujuan agar tidak terjadi gesekan material mesin secara langsung, mendinginkan panas mesin pada kondisi tertentu, dan memperpanjang umur mesin. Yang kedua adalah jenis pemeliharaan. Jenis pemeliharaan dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan pencegahan, yaitu sebuah rencana yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Yang kedua, pemeliharaan kerusakan, yaitu pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Contoh dari pemeliharaan pencegahan yaitu pemeriksaan mesin dan ganti oli secara berkala. Contoh dari pemeliharaan perbaikan yaitu mengganti part atau komponen yang sudah rusak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan pematerian dari pemateri pertama, yakni tentang teknik-teknik untuk meningkatkan pemeliharaan. Terdapat dua teknik untuk memeningkatkan pemeliharaan. Yang pertama ada teknik simulasi komputer. Teknik simulasi komputer adalah perangkat yang baik untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kebijakan. Dan yang kedua adalah teknik sistem pakar. Teknik sistem pakar ini seorang manajer operasi menggunakan sistem pakar atau program komputer yang menirukan logika manusia, yang mana bertujuan untuk membantu karyawan mengisolasi serta memperbaiki berbagai kesalahan pada peralatan dan pemesinannya. Selanjutnya terdapat dua teknik dalam pemeliharaan, yaitu yang pertama menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan, dan yang kedua meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tujuan dan manfaat dari pemeliharaan, di mana tujuan dari pemeliharaan sendiri itu ada 5. Yang pertama ialah memungkinkan tercapainya jumlah produk melalui operasi fasilitas secara tepat. Nah, dengan kita memelihara sebuah fasilitas atau peralatan dalam suatu produksi, maka jumlah target dari produk yang kita targetkan akan tercapai. Yang kedua ialah memaksimalkan umur ekonomis peralatan atau fasilitas produksi. Nah, dengan kita memelihara sebuah fasilitas ataupun produksi, dengan kata lain kita juga akan memaksimalkan umur ekonomis dari peralatan tersebut. Yang ketiga ialah memaksimalkan kapasitas produksi dan peralatan. Maksud dari kapasitas di sini ialah daya tampung. Jadi dengan pemeliharaan kita bisa memaksimalkan daya tampung atau daya serap dari sebuah fasilitas. Yang keempat ialah meminimalkan frekuensi kerusakan dan kegagalan proses operasi. Nah, dengan kita melakukan pemeliharaan terhadap suatu peralatan,
Maka di sisi lain kita juga akan meminimalkan potensi kerusakan dari fasilitas tersebut. Yang kelima ialah menjaga keamanan peralatan. Ini pasti nih, karena dengan kita memelihara, kita juga akan menjaga keamanannya. Nah, adapun manfaat dari pemeliharaan itu juga ada 5. Yang pertama ialah dapat meningkatkan kapasitas. Seperti yang telah saya katakan tadi, maksud dari kapasitas tersebut kan daya tampung atau daya serap. Nah, dengan kita melakukan pemeliharaan, kita juga akan meningkatkan daya serap dari fasilitas yang kita pelihara. Yang kedua ialah dapat mengurangi persediaan. Yang ketiga, biaya operasi lebih rendah. Nah, dengan kita menggunakan fasilitas operasi yang ada, maka kita juga menghemat biaya operasi. Yang keempat ialah produktivitas lebih tinggi. Nah, yang dikatakan dengan produktivitas lebih tinggi di sini ialah melakukan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin dengan penggunaan sumber daya yang sesedikit mungkin tanpa mengorbankan kualitas yang ditentukan. Dan yang kelima ialah dapat meningkatkan kualitas. Nah, maksud dari dapat meningkatkan kualitas di sini ialah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Di sini saya juga akan memberikan contoh-contoh dari kegiatan pemeliharaan, di mana di sini contohnya ada 4. Yang pertama ialah secara kontinu melakukan pengecekan. Maksudnya ialah kita melakukan pengecekan terhadap fasilitas atau mesin secara berkala atau secara terus-menerus. Yang kedua ialah secara kontinu melakukan pelumasan. Pelumasan di sini merupakan satu sistem atau rangkaian pada mesin di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media yang digunakan dalam proses pelumasan ini biasanya adalah oli yang mampu masuk ke dalam celah-celah mesin. Nah, yang ketiga ialah secara kontinu melakukan perbaikan. Sama kayak yang tadi. Secara kontinu melakukan perbaikan atau secara berkala. Yang keempat atau yang terakhir ialah melakukan penggantian spare part dan disertai penyesuaian keandalan. Nah, maksud dari spare part di sini ialah suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu. Nah, jadi spare part ini guys merupakan satu komponen yang menyatu akan tetapi memiliki fungsinya tersendiri. Nah, kita melakukan penggantian dari spare part ini disertai penyesuaian keandalan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat. Baik, jadi saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai keandalan. Nah, tentunya dari kita sudah sering dan familiar tentang kata keandalan tersebut. Nah, definisinya, keandalan merupakan sistem yang terdiri atas serangkaian komponen yang saling berhubungan, yang masing-masing melakukan pekerjaan yang spesifik. Nah, namun ada definisi tambahan lainnya, yang mana keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau komponen produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu dan di bawah kondisi tertentu pula. Jadi itulah definisi dari keandalan. Sama halnya dengan pemeliharaan tadi yang sudah dijelaskan di atas. Nah, keandalan juga memiliki taktik, yang mana ada 2 taktik lebih tepatnya, yaitu taktik yang pertama, meningkatkan komponen-komponen individualnya. Jadi, setiap komponen-komponen itu ditingkatkan. Nah, taktik yang kedua, yaitu memberikan redundansi dengan cara menempatkan unit secara paralel. Nah, tentunya teman-teman juga akan bertanyakan, apakah redundansi itu? Jadi, redundansi adalah penggunaan komponen paralel untuk meningkatkan keandalan. Nah, teknik ini digunakan untuk menyokong komponen dengan menambahkan komponen lainnya. Dengan cara itu tadi, dengan cara menempatkan unit secara paralel. Baik, saya rasa sudah cukup presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.